Ada yang bertanya, apakah termasuk cinta dunia memplanning usaha kita supaya maju dan besar? Ya, absyiru wa amilu ma yasurrukum. Silakan bergembira, segera memberikan planning-planning menyenangkan kalian, di manage yang bagus, kelola yang bagus, supaya usahanya maju besar. Yang penting halal. Dan yang penting tidak sampai melalaikan antum dari ibadah kepada Allah. Ya, syukur-syukur setelah maju dan besar, kemudian semakin giat belajar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Giat berinfak, ya, giat bersedekah, semangat bangun masjid, semangat membantu pondok pesantren, semangat membantu para ikhwah yang membutuhkan, semangat membantu fakir miskin, semangat membantu kaum du'afa, semangat membantu anak yatim dan segala macamnya. Nah gitu ya. Ya kalau kamu bisa memplanning usahanya, Masya Allah macam gitu, wah luar biasa begitu. Gak pernah kelihatan di tempat taklim. Mana si Fulan? Gak tahu Ustaz. Mana si Alan? Wallahu a'lam Ustaz. Di mana dia sekarang? Gak tahu ini. Nggak tahu nih. Lama nggak nongol. Wah, mantap. Nah, lama sih nggak pernah ketemu nih. Iya, saya lagi cerita dengan bangganya cerita. Saya lagi Ustaz? Saya lagi memplanning usaha saya begini. Ini doakan Ustaz, maju Ustaz. Iya, didoakan maju. Coba nyocok lali taklimi. Harap gitu ya. Planning, taklim. Nah, itu. Antum menyediakan waktu untuk usaha 20 jam. Dengan antum menyediakan waktu untuk usaha 10 jam. Atau menyediakan waktu untuk usaha 6 jam. Hasilnya sama. Loh kenapa? Rezekinya antum sudah diatur dari sononya. Ya Pak ya? Aku punya semangat yang membaca untuk meraih yang namanya dunia, tidak akan merubah takdir rezekimu. Ya, aku menyediakan waktu yang apa adanya, juga tidak akan mengurangi takdir rezekimu. Segitu ya segitu. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Faedah besarnya. Beliau mengatakan orang yang cerdas, orang yang akil, dia akan menyediakan waktu yang sangat banyak untuk ibadah kepada Allah, untuk beramal saleh. Dia sisakan waktunya beberapa saat untuk mengurusi dunianya. Dia yakin tidak bakal kurang rezekinya. Paham ya? Dia masuk. Jadi antum menyediakan waktu 4 jam. Jam 8, 9, 10, jam 7 ya 8, 9, 10, 11. 7 pagi ngurusi kerjaan. Jam 11 pulang. Ya, sudah selebihnya istirahat taklim. Ibadah kepada Allah. Apa kurang rezekinya? Loh kok diem? Apa kurang rezekinya? Bayangannya dia kurang Ustaz. Kurang Ustaz. Bakal kurang Ustaz. Ya bayangan dia. Nanti pengalaman dia ketika saya kasih waktu 10 jam, pada zuhurnya 2 jam, pada asarnya 2 jam, malamnya 2 jam, 4, 2, kan 10 jam maksimal. Mantap. Kok gak yakin gitu loh, rezeki kamu itu sudah selesai urusannya. Mau semangat mau gak semangat, mau usaha maksimal ataukah semi maksimal, sama hasilnya. Yang jelas, tidak boleh nggak usaha, harus berusaha tuh. Itu prinsip agama. Mohon maaf. Saya bilang apa tadi? Bukan cuma di sela-sela rumah fitnahnya itu. Di tempat ibadah ya. Ada fitnahnya barakallahu fikum. Allahumma musta'an. Ya mohon maaf ini Pak ya, supaya diganti Pak.
Lagi nih Mas. Jadi lebih Allah Musta'an. Gitu ya kan ya. Al-muhim ringkasnya silakan memplanning urusan dunia Anda, usaha Anda supaya maju dan besar. Cuma jangan lupa poin-poin yang saya katakan. Gitu ya. Lebih baik Anda memberikan waktu yang banyak untuk bekal Anda di akhirat nanti. Dalam keadaan harta dunia yang kamu dapatkan sama. Daripada antum berikan waktu yang sangat banyak untuk dunia, sedikit untuk akhirat. Hasilnya sama, tapi akhiratnya Anda keteteran. Gitu ya. Nah, itu orang yang cerdas. Ada seseorang yang sehari-harinya hidup dengan penuh kesederhanaan. Akan tetapi orang tersebut lebih suka dekat dengan orang-orang yang hidupnya kecukupan. Bahkan kedekatannya melebihi kedekatan dia kepada keluarganya sendiri. Adapun kepada orang-orang yang hidupnya pas-pasan, orang tersebut lebih terkesan menjauh. Apakah orang tersebut masuk dalam kategori cinta harta? Ya Allah, tanyakan sama dia kenapa dekat keluarga. Ya kita kan nggak tahu. Artinya begini Evan ya. Semata-mata dekat, punya hubungan baik dengan orang yang punya kemampuan harta, dengan orang kaya. Itu bukan langsung dicela gitu loh. Bukan berarti harus sama orang miskin terus, sama orang kere terus. Enggak. Itu kan muamalah biasa. Tinggal antum tanya kenapa gitu loh. Kenapa kok dekat ke sana? Kenapa kok sampai lebih dekat ke sana daripada kepada keluarganya sendiri gitu. Ada gitu ya. Tapi kalau kemudian dia maksudnya adalah orang yang seringnya sana anak istri sudah makan saat aja sana. Tempe sana. Tadi kasih tempe tahu kerupuk sana. Kalau api gimana? Apa? Apinya nempel terus dengan yang kaya-kaya itu. Nempel terus. Supaya apa? Supaya makannya yang enak-enak dong. Sate, gulai, tongseng, dan segala macamnya yang bergizi-gizi gitu loh. Jangan di rumah itu tempe terus. Allah harus. Enggak mau sahabat dengan yang kiri-kiri. Diundang paling juga tempe yang dia. Diundang paling juga teh manis. Kalau dekat-dekat sama yang ini kan ya, diundang kan paling tidak kan ada kue-kue yang aneh-aneh gitu ya. Ada jajan-jajan yang mantap-mantap gitu. Enggak mungkin lah dikasih tempe tok, enggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang lebih zen gitu. Menunjukkan ada sesuatu di hati. Gitu ya. Jadi enggak boleh suudzon ya, Pak ya. Enggak boleh suudzon. Yang maksud semata-mata dekat dengan orang yang punya kemampuan itu jangan diklaim sebagai cinta dunia. Lihat bagaimana kondisinya masing-masing. Bolehkah membeli barang yang tidak melalui bea cukai pemerintah alias barang selundupan, barang BM, black marketing? Baik, yang pertama barang tersebut halal, bukan barang haram. Yang kedua, barakallahu fikum, pasarannya berbeda dengan pasaran yang ada bea cukainya. Ada pasaran khusus, pasaran BM, black marketing. Urusan yang semacam ini yang antum tanyakan tadi, itu urusannya urusan pemerintahan, bukan urusan keagamaan. Amrun duali, bukan amrun dini. Urusan kenegaraan, bukan urusan keagamaan. Artinya, secara hukum syar'i, kalau terpenuhi keterangan tadi, barangnya halal, pasarannya tersendiri dan segala macamnya, itu diperbolehkan alias halal selama ketahuan pemerintah. Artinya kalau atau ketahuan, ya tanggung sendiri akibatnya. Karena urusannya apa? Urusan pemerintah, bukan urusan keagamaan. Namanya. Yang ketiga, yang perlu sampaikan juga ya, Evan, kalau tidak ada larangan resmi dari pihak penguasa,
Kalau dari pihak penguasa memberikan larangan resmi, tidak boleh barang yang semacam itu. Ya sudah. Kita harus mentaati para penguasa dalam bab larangan tadi. Assalamualaikum ta'ah kepada para penguasa kita dalam pembahasannya. Tapi kalau penguasa nggak ada masalah, nggak melarang dan segala macam, ya sudah nggak ada masalah. Bagaimana nasihat Ustaz bagi pencari ilmu yang bekerja dan sudah menikah? Ya teruskan. Artinya ketika Anda bekerja mencari maisha, tidak menghalangi Anda untuk thalabul ilmu. Ketika Anda sudah menikah, tidak menghalangi Anda untuk thalabul ilmu. Justru lebih menyemangati Anda untuk thalabul ilmu. Begitu loh. Ilmu yang antum pelajari itu langsung antum terapkan pada pekerjaan Anda, pada rumah tangga Anda, pada keluarga Anda, pada keseharian Anda. Saya paham ya? Teruskan barakallahu. Dulu ketika masih bujang, alasannya pusing kepalanya Ustaz. Mau murojaah, pusing kepalanya Ustaz. Gambarnya udah lain Ustaz. Artinya apa? Kepingin nikah. Nah gitu ya. Pas nikah, alasan lain lagi. Ustaz, sibuk dengan keluarga Ustaz, jadi gak bisa taklim Ustaz. Itu alasan tok pada keluarga. Sama saja. Ketika antum masih bujang, ketika antum sudah menikah, tetap yang namanya thalabul ilm itu difardukan atas kita semua. Bahkan ketika antum sudah jadi ustaz, tetap berkewajiban untuk thalabul ilm, menambah ilmu yang antum miliki. Dan kemudian sudah jadi ustaz berhenti. Dan enggak, tetap harus mutola'ah, membaca buku, mendengarkan ceramah-ceramah para ulama, menghadiri halaqah-halaqahnya para masyayikh, kalau sempat ke sana atau datang kemari dan segala macamnya. Gitu. Ya. Jadi terus menambah keilmuan dia. Bagaimana hukum arisan motor atau mobil yang ada sistem lelang, tapi kita tidak mengambil kelebihannya, yang kita ambil sejumlah uang yang kita setorkan. Iya, untuk Anda pribadi tidak ada masalah, tidak mengambil sisanya atau kelebihannya. Tapi keberadaan Anda di tengah-tengah arisan yang semacam itu ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, bantu membantu di atas dosa dan permusuhan. Paham yang saya maksud? Antum pribadi nggak ngambil bunganya. Orang lain ngambil bunganya. Antum di antara anggotanya. Tindakan antum tadi itu termasuk berta'awun, saling bantu-membantu, menolong dalam perkara yang tidak syar'i. Maka tidak boleh. Arisan motor atau arisan mobil yang bagus itu dengan tanpa ada lelang. Sebagaimana arisan uang. Ya, tidak ada borok, tidak ada apa. Memang ada unsur ta'awun di kalangan para ikhwah. Misalnya, ikhwan sewan ini butuh motor ya ikhwan. Harus, kalau tidak nanti gimana gitu ya. Sudah. Beli sendiri tidak kuat. Sudah, arisan. Berapa orang? Ya, 25 orang. Gitu ya. Tiap bulan diperkirakan berapa setorannya tiap bulan supaya bisa membeli satu buah sepeda motor. Itu diperbolehkan dengan syarat nominal yang disetorkan adalah sama. Yang kedua, nominal yang diterima juga sama. Dari mulai orang pertama sampai orang ke-25. Paham ya? Uang yang dia dapatkan untuk beli sepeda motor harga. Entah itu harga motornya lebih kurang dan segala macam, terserah. Yang penting dia punya uang untuk belikan. Itu bagus. Paham ya? Itu diperbolehkan semacam ini. Pendapat yang sahih di kalangan para ulama. Itu ya? Paham tak yang tadi saya katakan? Nah, iya. Itu lebih memudahkan. Bunyi. Saya mau tanya, bagaimana menurut antum
jika kita mengikuti acara-acara yang berbau kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Sebagai contoh, acara di sebuah desa memperingati bulan Syuro, acara merti desa, merti dusun, yang di dalamnya dipentaskan acara-acara doa bersama, pentas musik, atraksi bela diri, panggung kesenian yang berbau laki dan perempuan. Sok nanya kayak gini. Jelas? Jelas? Yang berikutnya tanyakan ya Pak. Bagaimana sikap kita setelah ada ikhwah yang menasihati kita? Tapi masih saja ingin mengikuti acara-acara seperti itu karena biar kita tidak dianggap eksklusif. Ini ya ikhwan, kepingin muamalah dengan masyarakat tapi kebablasan. Muamalah atau interaksi baik dengan masyarakat itu bukan dengan cara menerjang keharaman-keharaman agama. Masih banyak cara-cara yang lain untuk bermasyarakat yang sesuai dengan Islam, dengan tanpa harus terjun kepada perkara-perkara bid'ah semacam itu. Ya, hanya menyebarkan salam itu bermasyarakat, tegur sapa menebarkan salam, menjenguk orang sakit, membantu yang membutuhkan, mengasih santunan kepada fakir miskin, anak yatim dan segala macamnya. Caranya banyak, ngasih hadiah kepada mereka, menjenguk mereka silaturahim, gotong royong desa, bersihkan got dan segala macamnya. Bisa. Perkara-perkara yang mubah atau perkara yang syar'i. Itu juga masyarakat. Terima ya? Bukan dengan cara menceburkan diri kepada perkara-perkara haram semacam ini. Ini kebablasan dalam perkara muamalah. Tidak boleh. Atau sebaliknya, tidak pernah mau muamalah sama masyarakat. Itu juga tidak boleh. Ketemu orang, la salam, wala kalam, wala senyum, wala sumringah, wala apa. Robot gitu. Itu juga salah. Itu juga salah para ulama. Sehingga upaya untuk menghilangkan kesan eksklusif itu bukan dengan cara menerjang keharaman agama, tapi dengan cara melaksanakan bimbingan-bimbingan agama terkait dengan hubungan bermasyarakat. Dengan cara yang saya bawakan di antaranya di atas. Barakallah. Bagi yang lain? Ada yang bertanya ya Pak, jika rezeki duniawi sudah ditetapkan, apakah benar jika dikatakan bahwa keilmuan atau pemahaman agama kita juga tidak berkurang atau bertambah kecuali apa yang sudah ditakdirkan? Walaupun kita sudah mencari ilmu agama sekuat tenaga. Benar. Mau dibalik sama dia. Ya sudah Ustaz, rezeki sudah diatur, sudahlah. Ya sama saja kan Ustaz, sengsara kak sengsara, menyimpang kak menyimpang juga sudah diatur. Ilmu juga sudah diatur. Ya kita ngasih waktu yang banyak untuk taklim, sedikit hatinya sama. Jawabannya ya kalau demikian. Beda. Kalau terkait dengan urusan dunia, Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan dunia, menghinakan dunia, sejatuh-jatuhnya, sehina-hinanya, serendah-rendahnya, dan memberikan kepada kita aturan-aturan supaya jangan sampai terlena dan terjerat dengan dunia yang saya bawakan tadi. Ya, sampai dijelaskan sudah selesai pembagiannya. Tapi ketika membahas masalah akhirat, bagaimana ya Pak? Dianjurkan, diperintahkan, disuruh berlomba-lomba, dikasih pahala besar, keutamaan besar, dan segala macamnya. Dan bahkan dilarang meninggalkannya. Itu bedanya. Ada kata-kata fastabiqud dunya gitu. Jawabannya tidak ada. Yang ada apa? Fastabiqul khairat. Ada kata-kata wasari'u ila dunyakum. Apa ada? Tidak ada. Yang ada apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum ila. Paham tak? Itu bedanya gitu loh. Paham ini ya? Paham ya, Pak? Iya.
Itu beda juga. Tidak bisa kamu katakan dengan penyertaan yang semacam ini. Tidak bisa. Nah, sudah. Ada lagi yang lain? Ini sudah ada lagi yang lain. Apakah ada perbedaan keutamaan menempuh jalan menuju masjid dengan jalan kaki dan dengan menggunakan kendaraan motor misalkan? Mestinya ada ya. Sebab Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan langkah kaki. Itu jelas dan dipastikan keutamaannya seperti itu dan afdal. Yang dengan kendaraan ada. Dikarenakan keumuman keutamaan pergi ke masjid atau ke tempat-tempat ilmu. Tapi apakah seperti langkah? Sepertinya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Tapi bukan berarti kemudian memaksakan diri jalan. Jalan itu lebih afdal. Naik kendaraan juga diperbolehkan. Apalagi jauh. Ya, jangan kemudian afdal. Mudah. Dari mulai Kali Urang sana menuju ke Sewon pelaku di jalan kaki. Ya, akhi, mau sama saya? Ada afdal. Dicatat satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah menaikkan martabat dan derajat. Ya nggak ada masalah sih kalau antum kuat, nggak ada masalah ya. Tapi jangan kemudian memaksakan diri sampai ngomong. Gini. Sudah mau teol begitu ya kan. Kalau sudah terlalu jauh, maka dengan kendaraan. Barakallahu. Bukan antum mampu, masya Allah, luar biasa. Yang lain? Nggak ada lagi. Bagaimana kalau niat mencari ilmu itu agar mulia di masyarakat? Apakah termasuk nggak ikhlas? Kalau yang dimaukan mencari ilmu dalam rangka kemasyhuran, ketenaran, ya, harga diri di tengah-tengah masyarakat, itu nggak ikhlas. Itu nggak ikhlas. Barakallahu. Ternyata mencari ilmu agama Allah yang pertama dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari kita. Yang kedua, bisa beramal sesuai dengan ilmu agama yang benar. Yang ketiga, kita mencari ilmu agama Allah dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya yang memerintahkan kita untuk mencari ilmu agama. Yang berikutnya, kita mencari ilmu agama Allah dalam rangka untuk membela agama ini. Sebab agama itu akan dibela oleh kaum muslimin yang memiliki ilmu. Ini sebenarnya ikhlas. Kalau anda ikhlas dengan sendirinya, barakallahu fikum, Allah akan memberikan kepada anda ilmu yang manfaat dan dengan sendirinya Allah akan angkat martabat kamu dengan ilmu tadi. Dengan sendirinya, enggak usah minta-minta. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini enggak jelas ini saya. Tulisannya terlalu bagus ini. Nanti Ahsan tanya langsung kepada saya, dijelaskan lebih detail apa yang dimaksud. Ini kayaknya perkara yang cukup penting terkait dengan sesuatu itu. Wallahu a'lam bishawab. Yes? Saya? Ada banyak-banyak ya? Hah? Ada lagi? Tolong dikasih nasihat Ustaz. Di tengah-tengah kita sering ada orang-orang yang menimba ilmu dengan tidak mencatat ilmu, tetapi cukup mendengar dan memahaminya saja. Nah, ini juga hal yang kurang sempurna ya. Yang lebih sempurna dicatat, ditulis pokok-pokok faedahnya. Kalau cuma jiping, ngaji kuping, hilang ya. Puluhan tahun taklim ngono-ngono, kayak gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan kayak gitu. Tulis pokok-pokok masa ditulis, faedah penting tulis. Kemudian qawaidnya dimurojaah. Dan yang terpenting diamalkan ya. Ketika antum dapat sesuatu ilmu langsung diamalkan. Itu akan menjaga ilmu tadi. Jadi ada peningkatan ilmu ya. Bagaimana orang yang tidak taklim dengan alasan lewat media internet pun juga bisa? Apa ya termasuk yang merugi? Rugi, asli rugi. Dia mungkin bisa dengan internet dan segala macam dapat ilmu,
tapi dia tidak mendapatkan fadilah rihlah ilmiah berjalan menuju ke tempat taklim, tidak mendapatkan fadilah majelis ilmunya, kemudian fadilah masjidnya, dan segala macamnya. Sekian banyak keutamaan hilang dari dia. Dan itu anak khawatir sekedar alasan saja. Begitu membuka internet bukan membuka kajian, buka yang lain. Hati-hati, dunia maya membahayakan. Itu alasan saja. Itu ciri-ciri orang yang malas. Orang yang punya semangat, ke halaqah ini. Enggak ada. Makanya kan judul yang disebutkan sama Syekh Damari, Targhibus sajid fi huduri halaqatil ilm fil masajid. Menyemangati kaum muslimin untuk hadir di halaqah-halaqah ilmu di masjid. Bukan di halaqah dunia maya. Di masjid. Datang. Dan itu banyak faedahnya. Ketemu dengan para ikhwan, silaturahim dengan yang lainnya. Banyak faedahnya. Adab-adab dalam majelis juga begitu. Anda kalau menggunakan internet, jangan klik apa gitu, dengarkan begini-gini. Minum kopi, macamnya. Taklim katanya. Alasan saja. Ada orang yang menganggap rendah kehidupan dunia sampai tidak semangat hidup di dunia ini. Tuh, ya nggak benar. Ini kebablasan. Tadi kebablasan cari dunia, sekarang kebablasan dalam antipati dari dunia. Nggak benar ya Pak. Yang benar yang saya terangkan tadi. Absyiru wa amilu ma yasurukum. Silakan gembira dengan dunia, bikin planning-planning yang menyenangkan urusan dunia. Tapi ingat, dengan aturan-aturan tadi yang halal, jangan yang haram, kemudian jangan terjebak di dalam persaingan yang tidak sehat, menghalalkan segala cara, jangan sampai melalaikan dari zikrullah, dari ibadah dan sebagainya. Dan kemudian enggak mau dunia sama sekali. Enggak, cari. Tapi dengan perkara-perkara tadi. Barakallahu fikum. Mohon nasihat tentang fitnah HP, internet, Facebook untuk para santri dan para ikhwah. Kalau disibuk dengan taklim, insyaallah enggak ada saya kayak gini. Barakallahu fikum. Internet digunakan untuk perkara-perkara yang penting. Facebook enggak dinasihatkan. Dikarenakan terlalu banyak mafsadat Facebook. Lebih mengenaskan lagi kalau ustadz yang main Facebook. Mengenaskan ya. Saya yakin kurang kerjaan. Anak yakin tidak ada murojaahnya itu. Anak yakin tidak punya daras yang tetap itu. Anak yakin tidak punya murid ya. Kalau HP itu terkait dengan alat komunikasi, digunakan sesuai dengan kepentingannya. Nah, ya kan, untuk tahu tentang masalah yang semacam ini, mana yang maslahat, mana yang mudarat. Dipakai yang maslahat, ditinggalkan yang mudarat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ikhwan. Ini agak sedikit pegel ya. Jadi saya coba sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lebih bersemangat di dalam menimba ilmu agama, semakin semangat ketika muncul fitnah. Ya, semakin semangat ngaji ketika semakin besar fitnahnya. Dia akan menjadikan kita istiqamah di atas sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.